Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini 11 Januari 2022, saya Pendeta Nus Liur bersama dengan istri saya Ibu Nana Liur mengajak kita untuk berseteduh bersama menggunakan metode 4M. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh menjadi hikmat dan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 2 dengan tema penyertaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya, luar biasa janji Tuhan bagi kita melalui ayat ini ya Pak. Nah di sini dikatakan apabila engkau menyeberangi melalui air, apabila engkau berjalan melalui api. Berarti dalam perjalanan hidup kita pasti akan melalui air dan api. Nah air dan api itu berbicara tentang apa ya Pak? Air dan api yang disebut di ayat ini menggambarkan adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita itu akan nyaman dan mudah. Artinya kita sudah diberitahu bahwa di dunia ini akan menghadapi banyak penderitaan dan kesukaran. Air sekalipun nampak tenang dan menyejukkan, tapi juga mengandung bahaya, seperti bahaya menghanyutkan, menenggelamkan, dan juga karena air deras, arusnya deras. Belum lagi dalam air itu terdapat binatang-binatang berbahaya seperti buaya, ular, ikan hiu, dan lain-lain. Laut yang tenang juga bisa berubah menjadi laut yang menakutkan ketika badai ombak besar menggulung serta memporak-porandakan apa yang ada. Nah, api menggambarkan ancaman dan bahaya yang dapat mencelakakan bahkan membinasakan. Itulah gambaran kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini. Tidak semuanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Yang menarik adalah di ayat ini Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menghindari air dan api yang mengancam dan membahayakan itu. Dikatakan engkau menyeberang melalui air, engkau berjalan melalui api. Jadi air dan api itu mau tidak mau harus kita lalui supaya kita dapat terus bergerak maju dan tiba di seberang. Ya memang kita tidak pernah meminta kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita, tapi ada hal-hal yang di luar kontrol kita sehingga mau tidak mau harus dihadapi. Misalnya seorang istri yang suaminya meninggal tiba-tiba, padahal anak-anaknya masih kecil dan dia tidak bekerja di kantor misalnya. Atau saudara divonis dokter mengidap kanker stadium akhir atau mengidap penyakit kronis tertentu. Atau Anda di PHK setelah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, atau karena pandemi ini bisnis bisa bangkrut. Situasi-situasi itu harus kita hadapi dan lalui. Namun ada kabar baik yang Tuhan nyatakan, yaitu situasi yang paling sulit sekalipun Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Nah, kehadiran dan penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk melalui berbagai kesulitan dan penderitaan. Kita tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita menyeberangi laut atau air yang membahayakan, yang menakutkan sehingga kita tidak tenggelam dan hanyut. Ada Tuhan menyertai kita ketika kita berjalan melalui api yang panas sehingga kita tidak hangus terbakar. Jadi kita jangan takut ya Pak menjalani tahun 2022 ini.
Kita tahu bahwa perjalanan kita di sepanjang tahun ini tidak selalu mulus, namun yang pasti adalah Tuhan akan menyertai kita menghadapi kesulitan dan bahaya apapun. Sebagai Bapa, Ia ingin kita anak-anaknya dapat melalui semua kesulitan itu dan keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan ketika menghadapi hal yang mustahil, seperti tidak hangus terbakar oleh api, Allah kita sanggup lakukan hal itu bagi kita. Yang penting kita tunduk dan taat saja pada tuntunannya. Ya, memang janji penyertaan Tuhan itu ia genapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia telah membuktikan kasih setianya kepada kita, memberikan nyawanya agar kita tidak binasa. Darah Kristus tercurah bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga menyelamatkan kita dari air dan api yang mengancam hidup sehari-hari. Hanya dalam Kristus kita aman, sebab penyertaannya sempurna. Nah, sekarang apa komitmen kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Ya, Mami belajar untuk tidak bersungut-sungut ketika mengalami kesulitan. Mami harus hadapi dan lalui dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mami juga belajar tidak takut menghadapi hari-hari ke depan yang mungkin saja sulit dan membahayakan. Mami percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan Yesus Sang Immanuel. Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Dan sekarang kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kebenaran dari Allah menjadi penghiburan kekuatan, bahwa janji Tuhan yang hebat dan dahsyat sudah digenapi. Kami bersyukur atas keluarga-keluarga kami, jemaat-jemaat yang boleh kami melalui di tahun 2021, dan sekarang kami memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah semua yang mendengar firman hari ini berkomitmen untuk mempercayai dan mempercayakan diri kepada Allah Sang Immanuel itu dalam menghadapi pergumulan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.